Halo guys, balik lagi bareng saya Jules dan ini adalah review jujur saya terhadap hasil investasi saya di aplikasi Bibit, tepatnya di reksadana obligasi teman-teman ya. Sebesar Rp500.000 selama 1 tahun. Berapa sih keuntungannya? Teman-teman bisa lihat sebelum berinvestasi ya. Ini bukan ajakan menjual ataupun membeli, ini pure ya, murni review saya saja terhadap hasil investasi saya yang teman-teman bisa lihat dan menjadikan sebuah pertimbangan nantinya. Oke, kita akan lihat. Nah, kita akan bahas yang ini teman-teman ya. Dari sekian investasi saya, kita akan coba bahas yang ini dulu. Ini adalah investasi saya di aplikasi Bibit ya, di obligasi dana mas pasti sebesar Rp500.000. Nih, teman-teman bisa lihat. Rp500.000 dan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun teman-teman ya. Dan keuntungannya sudah 5,83%. Oke, jadi jangan lihat ini teman-teman ya, jangan lihat rupiahnya. Kenapa? Karena mengingat investasi saya cuma Rp500.000. Tapi kita lihat berapa persentase pendapatan saya selama 1 tahun. Nanti kita akan coba andai-andai ya, kalau seandainya investasinya agak besar. Nah, ini investasi saya kan cuma Rp500.000 nih teman-teman. Kalau teman-teman investasinya misalnya 100 juta misalnya ya, 1 tahun yang lalu, maka sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp5.800.000 teman-teman ya, kurang lebih teman-teman ya di sini. Jadi gimana? Lumayan teman-teman ya, dibanding teman-teman simpan uang di bank konvensional misalnya. Seperti apa ya? Bank BRI. Kalau Bank BRI itu untuk simpedesnya, tabungan simpedesnya untuk tabungan 100 juta mungkin cuma dapat 1% teman-teman, atau mungkin 0,80% mungkin ya, atau 1% lah. Berarti beda jauh ya kalau kita simpan di reksadana. Bisa dapat sampai 5,83% nih kalau teman-teman lihat. Jadi cukup jauh sekali perbandingannya. Kalau dibandingin bank lain seperti Bank Neo itu bisa ngasilin bunga itu sekitar 4,25% hari ini teman-teman ya kalau nggak salah. Masih lebih besar ya, di reksadana obligasi teman-teman. Nah kemudian kalau dibandingin dengan Cbank, miliknya Shopee nih, itu kalau nggak salah ngasihin bunga sekitar 3,75% teman-teman. Jadi masih menang yang ini teman-teman. Kak, mending kalau uang 100 juta dipakai usaha. Ya teman-teman, jangan bandingin reksadana dengan usaha. Reksadana itu kayak teman-teman nyimpen uang yang teman-teman nggak tahu uangnya mau dipakai ngapain. Kalau teman-teman punya project usaha, mending uangnya dipakai usaha. Karena keuntungan usaha sangat-sangat banyak kalau teman-teman ya beruntung teman-teman ya, usahanya lancar, keuntungannya sangat jauh lebih banyak dibanding nyimpan uang di reksadana. Jadi uang yang disimpan di reksadana itu yang kayak gimana? Uang yang disimpan di reksadana itu sebaiknya menurut saya adalah uang-uang darurat, uang-uang yang teman-teman nggak tahu mau dipakai ngapain, dibandingin teman-teman simpan uangnya di bank-bank konvensional yang bunganya sangat kecil. Jadi mending uangnya disimpan di reksadana. Tapi jangan juga semua uang disimpan di reksadana. Jadi tetap harus ada uang juga di bank konvensional dalam jumlah kecil yang teman-teman gunakan untuk sehari-hari. Nah, lebihnya baru disimpan di reksadana. Kumpulin di sini. Kalau teman-teman udah banyak misalnya uangnya di sini, terus ada usaha yang pengen dibuka, baru diambil gitu. Artinya proses penyimpanan uangnya sebaiknya di sini. Itu saran saya terhadap perbandingan kalau kita mau ngebandingin antara di reksadana dengan di bank konvensional. Nah, jadi gitu teman-teman. Kurang lebih ya, kalau seandainya teman-teman lihat penghasilannya di sini, ini selalu untung teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat dana mas pasti ini, kalau kita buka ya, ini teman-teman bisa lihat grafiknya. Nah, tuh teman-teman. Selalu naik ya teman-teman ya. Selalu naik dan return setahun terakhirnya itu ini 5,41% teman-teman ya. Drawdown-nya juga kecil banget. Oke teman-teman, semoga membantu ya review singkat saya kali ini. See you next video dan bye-bye.